Kemudian di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang yang ada di Habasyah diceritakan itu oleh Ummu Salamah waktu itu hijrah ke Habasyah dan menyaksikan bahwa kanisah gereja. Mereka kan waktu itu di Habasyah mayoritas Nasrani. Rajanya Muslim nantinya. Sholat goib Nabi sholatkan. Kata Ummu Salamah, ataha bil Habasyah fiha tasawir. Saya mendatangi gereja tersebut, ternyata di dalam gereja tersebut ada kuburan orang soleh. Orang solehnya dari kalangan Nasrani. Kemudian di dalam kuburan tersebut itu dibuat bangunan dan ada hiasan-hiasan, ada gambar-gambar, tasawir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, inna ulaika idza kana fihim rajulus salih famat banu ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar wa ulaika syiraru khalqi indallahi yaumal qiyamah. Kemudian Nabi membuat respon pernyataan. Nabi katakan, mereka itulah adalah orang-orang yang jika ada seorang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburannya tempat sujud dan dibuat gambar-gambar. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Nah, hadis ini kadang-kadang disalahpahami bahwa ketika kuburan, kalau kuburan orang soleh di beberapa tempat dibangun kubah. Nah, ini masalah khilafiyah. Ada ulama yang melarang, ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang menganjurkan, membolehkan. Apalagi kuburannya para nabi, kuburan Nabi Muhammad bangunan. Apakah itu, kalau kita pahami satu hadis ini, maka otomatis kuburan Nabi juga masuk. Nah, inilah kehebatan para fuqaha, mereka tidak cepat mengambil hukum terkecuali mereka kumpulkan data yang berkaitan sebanyak-banyaknya. Namanya jami'un nusus. Bukan satu hadis, tapi dari berbagai hadis mereka kumpulkan, baru diambil kesimpulan. Jadi yang dimaksud larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi masalah pembangunan kubah itu ada khilaf di kalangan para ulama, bukan kesepakatan. Ada yang melarang, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan dengan alasan-alasan yang terperinci. Tapi kesepakatan yang dilarang, yang dimaksud di hadis ini adalah kalau kuburan kemudian kita jadikan tempat sujud kepada penghuni kubur. Itu kesepakatan bahwa hukumnya haram, dan itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Bukan masjid. Kalau masalah masjid ada khilaf. Masjid kemudian di sampingnya ada kuburan, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau ada khilaf jangan terlalu tegang. Hargai kalau memang ada masjid punya kuburan di sampingkah itu. Ketahuilah itu ada pendapat para ulama sejak dahulu, ada. Ada orang yang mau hati-hati juga tidak masalah. Yang kita tolak jika kesepakatan. La yunkaru mukhtalafu fih. Tidak boleh mengingkari jika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Makna para ulama adalah para ulama terdahulu yang mereka pakar dalam bidang hukum. Nah, sehingga hadis ini ketika dijelaskan bukan masjid. Ini kalau diartikan masjid tujuannya menyalahkan kuburan yang ada, masjid yang ada kuburan. Padahal di Masjid Nabi juga itu kuburan Nabi masuk ke dalam wilayah masjid, dan Nabi tidak mungkin membiarkan satu celah yang menjatuhkan umatnya ke dalam kemusyrikan atau ke dalam dosa. Pasti kalau itu betul-betul menyimpang, Nabi akan wasiatkan dikuburkan di luar masjid atau di luar rumah beliau, karena rumah beliau berdempetan dengan masjid. Sehingga Nabi katakan apa?
ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Nabi sudah kasih isyarat, di antara kuburanku dan mimbarku ada taman surga. Jadi Nabi mengisyaratkan kuburannya itu dekat masjid, samping masjid. Sekarang sudah perluasan masuk ke wilayah masjid. Yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis yang seperti ini, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi melaknat, la'anallah, semoga Allah melaknat al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi masajida. Diartikan di dalam beberapa buku masjid, padahal keliru, bukan masjid. Ini dijelaskan oleh Said Alwi Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam. Makna masajida di sini dalam terminologi bahasa tempat sujud. Kalau definisi tempat ibadahnya umat Islam masjid, tapi secara bahasa adalah tempat sujud. Karena tidak mungkin orang Nasrani punya tempat ibadah masjid. Betul tidak? Orang Nasrani tempat ibadahnya apa? Gereja, kanisa. Kalau bahasa Arabnya kanisa, jamaknya kanais. Orang Yahudi tempat ibadahnya bukan masjid, sinagog, bi'ah. Maka dari sinilah ulama menjelaskan, sebagaimana dikutip dalam kitab Subulus Salam karya Imam Son'ani, juga dalam kitabnya Ibanatul Ahkam, Nabi melaknat dan mendoakan semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka tempat sujud mereka kepada para nabi, bukan kepada Allah. Dan kita berkeyakinan tidak ada satupun kaum muslimin yang misalnya dia sholat di masjid, kemudian ada kuburan di samping, dia niatnya sujud kepada kuburan, tidak ada. Sujudnya kepada Allah, cuma ada kuburan di samping. Jadi ini maknanya adalah kuburan, kemudian dia sujud kepada kuburan dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud kepada orang yang sudah ada di kuburan. Nah, itu kesepakatan haram. Kesepakatan haram. Maka ini makna hadis yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis kedua dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinatul Munawwarah, diceritakan Nabi juga membangun masjid di atas kuburan kaum musyrikin, disuruh bongkar, dipindahkan itu mayat, jenazah, kemudian Nabi bangun masjid. Itu ketika Nabi hijrah.